Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Mungkin kita sering mendengar istilah-istilah ini. Tetapi mari kita tangkap baik-baik karena ini menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Ya, orang-orang percaya supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi orang percaya yang seperti apa? Kuat di dalam Tuhan ya. Oke, pesannya adalah gini, perkokoh akar menghadapi terpaan angin. Perkokoh akar menghadapi terpaan angin. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada angin Bapak Ibu Saudara ya. Nggak tahu kapan, angin pun sekarang sedang bertiup ya. Apakah anginnya sepoi-sepoi atau apakah angin yang kencang, apakah angin itu berupa angin tornado atau angin badai, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti Tuhan mau kita perkokoh akar kita ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita tentu pernah melihat ya berbagai peristiwa-peristiwa di mana ada cuaca-cuaca yang buruk ya. Dan kemudian dari situ kita melihat ada pohon-pohon yang tumbang ya. Entahkah kita lihat di berita ya. Entahkah kita melihat di kota kita sendiri di Bandung ini bahwa apabila ada hujan lebat, angin dan biasanya suka ada pohon-pohon yang tumbang ya kan. Betul ya. Kadang-kadang yang kita lihat yang sering adalah pohon-pohon tua. Tetapi Bapak Ibu Saudara di banyak kesempatan ya karena memang Bandung banyak pohon-pohon tua. Tetapi di banyak kesempatan ada pohon-pohon yang masih kuat, segar. Tapi itu bisa terangkat. Pohon itu tercabut dari akarnya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara banyak peristiwa-peristiwa bahwa pohon yang terlihat kokoh aja bisa tumbang gitu ya. Nah apa sih yang menyebabkan pohon-pohon tersebut bisa tumbang Bapak Ibu Saudara? Ya minimal dua kemungkinan. Yang pertama karena ada angin kencang yang bertiup seiring dengan buruknya cuaca. Ya, jadi yang pertama penyebabnya angin gitu ya. Nah kalau kita bilang penyebabnya adalah angin, ya penyebabnya angin Pak. Kalau anginnya besar ya bisa apa gitu kan. Jadi kalau kita berkata bahwa penyebabnya angin, angin itu akan selalu ada. Angin dengan berbagai ukurannya akan selalu ada ya. Apakah kita mau nyalain angin? Ya, oke tentu enggak ya, karena angin itu bisa datang kapan saja. Tapi itu menjadi penyebab jadi tumbangnya sebuah pohon ya, angin kencang yang bertiup seiring dengan buruknya cuaca. Nah, kemungkinan yang kedua adalah adanya akar yang lemah atau akar dari pohon tersebut yang kurang mencengkeram masuk ke dalam tanah. Jadi penyebab kedua adalah akar yang lemah atau akar yang kurang mencengkeram. Jadi dua kemungkinan jawaban ini adalah sesuatu yang boleh menjadi pelajaran buat kita. Apakah kita kemudian menyalahkan angin? Apakah kita kemudian menyalahkan ini loh penyebabnya kenapa aku jatuh, ini loh orang ini, masalah ini. Apakah kita bisa seperti itu? Tentu enggak. Maka kita akan konsentrasi kepada kemungkinan yang kedua. Akarnya kuat enggak gitu. Angin kencang bisa datang, topan badai bisa datang. Tapi kalau akarnya kuat itu nggak akan menumbangkan pohon itu. Oke, kita baca firman Tuhan yang mendasari pesan Tuhan ini. Kolose 2 ayat 6-7. Satu ayat yang nggak asing buat kita ya. Saya mau ajak kita sama-sama baca, udah terpampang di depan. Kolose 2 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Ini ayat ini kita pernah bahas pada waktu visi yang tahun kesekian yang Tuhan berikan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sudah akrab dengan yang namanya pepohonan. Ya. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang menyukai tumbuh-tumbuhan atau pepohonan pasti akan senang mengamati dan merawatnya setiap hari ya mungkin ya. Sehingga bisa melihat pohon itu dapat tumbuh. Ya kadang-kadang kami suka ada kiriman bunga dan lain-lain. Itu kami nggak langsung udah dikirim udah kemudian buang. Kami berusaha untuk rawat itu. Supaya kemudian itu terus nggak mati begitu aja gitu ya. Nah bagi yang menyukai pepohonan pasti akan senang mengamatinya ya bahkan merawatnya. Tetapi kita semua tahu bahwa di bawah pohon itu ada akar yang kuat. Sehingga pohon atau tanaman itu dapat bertumbuh bahkan berbuah. Ya.
Nah, bagi sebuah pohon Bapak Ibu Saudara, akar itu memiliki banyak kegunaan. Selain untuk menyerap air, ya, nutrisi yang ada di dalam tanah itu kan diserap melalui akar, ya. Tetapi juga akar itu berfungsi untuk apa? Untuk menunjang berdirinya pohon tersebut. Jadi akar yang tertancap ke dalam tanah itu berfungsi sebagai apa? Seperti kalau bangunan itu fondasinya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pohon dapat bertahan dari terjangan angin kencang, hujan deras, badai sekalipun ya. Apabila akarnya mencengkeram dengan baik ke tanah. Jadi pohon itu sebetulnya nggak akan mudah tumbang atau roboh kalau akarnya itu benar-benar mencengkeram benar dengan baik, dengan kuat ke tanah. Kadang kita nggak menyadari Bapak Ibu bahwa kalau kita melihat suatu pohon, kita cuma melihat kan apa yang muncul dari permukaan tanah kan. Oh, buahnya bagus ya. Oh, daunnya lucu. Dan lain-lain, kita lebih melihat dengan apa yang muncul. Keberadaan si pohon itu yang kelihatan keluar dari tanah. Oh, batangnya kuatnya bagus. Tapi kita nggak pernah melihat akar yang ada di dalam tanah itu. Kita mungkin melihat sebuah pohon itu bagus, indah. Tapi apakah kita bisa melihat, oh ini pohon ini kuat nih gitu? Enggak. Karena yang bikin kuat itu akar yang mencengkeram ke dalam tanah. Kadang pohon yang kelihatannya sederhana, tapi kemudian pohon ini menjadi sangat kuat karena kita nggak tahu. Kalau kita lihat keadaan akarnya, seringkali si akar yang masuk ke dalam tanah itu lebih besar dari apa yang tampak dari luar, Bapak Ibu Saudara. Ya, batang utama, kemudian ada cabang-cabangnya, dahan-dahannya, kemudian bunga, daun-daun itu seperti pohon yang besar. Tapi kalau kita perhatikan, akarnya mungkin lebih besar dari pohon itu sendiri. Tapi kita nggak bisa lihat. Itu ada tertanam di dalam tanah. Jadi apa yang membuat sebuah pohon itu indah? Sesuatu yang kelihatan di luar. Apa yang membuat pohon itu kuat? Itu yang ada di dalam tanah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Gambaran tentang pohon yang memiliki akar yang kuat inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose adalah jemaat yang sedang mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Sebagaimana banyaknya jemaat-jemaat awal ya di dalam gereja mula-mula. Ya, Kolose adalah salah satunya. Jemaat yang di awal yang bertumbuh. Ya. Jemaat ini, Kolose ini terletak di Asia Kecil Bapak Ibu Saudara. Dekat kota Efesus. Ya, sebelah timur kota Efesus. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya ini dia mengecek, kadang-kadang dia kan mengecek bagaimana keadaan jemaat yang ia dirikan. Nah, salah satunya dia mendapat kabar dari Epafras, ya, anak rohaninya, tentang apa yang terjadi di jemaat Tuhan di Kolose. Nah, Epafras melaporkan bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi pada waktu itu orang-orang percaya banyak menghadapi serangan-serangan, ya. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, filsafat-filsafat. Makanya tadi kan kita baca Kolose 2 ayat 6-7. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-8, atau ada orang-orang yang menawarkan filsafat-filsafat kosong. Di situ dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi pada waktu itu kental sekali, ya. Ya biasalah, di mana ada kegerakan Tuhan, di situ yang namanya si musuh akan nimbrung sama-sama di situ untuk apa? Untuk hancurin pekerjaan Tuhan. Nah, jemaat Kolose yang lagi bertumbuh, kemudian masuklah pengajaran-pengajaran sesat. Belum kepercayaan-kepercayaan lama yang terus ingin memasuki jemaat di Kolose, ditambah juga pengajaran-pengajaran lain yang dari luar, filsafat-filsafat kosong dan sebagainya. Jadi artinya gini, jemaat baru yang baru bertumbuh ini sedang digoncang kalau pohon itu. Tapi yang luar biasa kan Bapak Ibu Saudara, jemaat ini tetap tegak, kuat, berdiri. Ya, karena apa? Karena memiliki cengkeraman yang baik. Oleh sebab itu nasihat Rasul Paulus, ya, untuk tetap di dalam engkau, di dalam Kristus, untuk tetap berakar, dibangun di atas Dia, itulah kunci-kunci daripada jemaat Kolose itu untuk tetap kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi orang percaya nggak cukup hanya dengan mengatakan bahwa aku percaya
sama Yesus. Aku rajin kok ke gereja, puji Tuhan dengan semuanya itu. Aku rajin baca Alkitab, puji Tuhan. Aku rajin ibadah, persekutuan dan lain-lain. Ya, puji Tuhan. Tetapi pertanyaan gini, Anda berakar enggak? Kalau enggak berakar, waktu ada hembusan angin, waktu ada badai, waktu ada gangguan, nah di situ baru terlihat mudah tercabut enggak? Mudah goyah enggak? Mudah goncang enggak? Ya. Nah jadi artinya nggak cukup hanya berkata bahwa aku sekarang di dalam Kristus gitu. Nggak cukup dengan itu. Pertanyaan sekarang gini, yang harus ditanyakan kepada diri kita adalah, aku berakar nggak di dalam Kristus? Nah Rasul Paulus di dalam suratnya dia mengatakan gini Bapak Ibu Saudara. Dia meminjam istilah dari ilmu tumbuh-tumbuhan. Dan dia juga sekaligus meminjam istilah dari ilmu arsitektur untuk supaya orang percaya paham bahwa betapa mereka tuh benar-benar harus kokoh di dalam Tuhan. Ya, kata yang digunakan adalah hendaklah engkau berakar dan berdasar. Nah itu bisa kita temui lah di Efesus pasal yang ketiga. Tetapi yang saya mau sampaikan berakar dan berdasar. Sebenarnya kan hampir mirip kan, berakar dan berdasar dua-duanya ada di dalam. Yang gak kelihatan oleh mata. Tetapi berakar ini Bapak Ibu Saudara, diambil dari bahasa aslinya rizo. Rizo ini artinya gini, menjadi kuat karena ada kekuatan akar yang mencengkeram ke dalam tanah. Dan inilah yang diambil dari ilmu botani, ilmu tumbuh-tumbuhan. Bahwa pohon itu kuat kalau ada akar, ada kekuatan akar yang mencengkeram ke dalam tanah. Dan istilah ini yang diajarkan kepada orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang dia dirikan, termasuk kepada kita. Ya. Nah kata berakar ini, kalau kita boleh melihat contoh yang dimaksud adalah si pohon besar Bapak Ibu Saudara. Di banyak negara lah ya. Nah contohnya di Amerika Bapak Ibu Saudara, ada banyak pohon-pohon di hutan-hutan nasionalnya, ada banyak pohon-pohon yang tua, pohon-pohon yang besar. Ada satu nama pohon namanya pohon sequoia. Ya kalau pernah dengar sequoia, kita mungkin di sini jenis itu kayak pohon jati tua gitu lah. Tapi pohon sequoia ini sangat besar Bapak Ibu Saudara. Dia dapat tumbuh mencapai ketinggian 90 meter. Tinggi sekali. Dan diameternya bisa 6 meter. Nah bisa hidup ribuan tahun. Konon ya. Nah fakta yang menarik dari pohon ini adalah gini. Pohon ini ketika mengalami badai, ketika situasi di luar mengalami badai, pohon yang sangat tinggi ini Bapak Ibu Saudara, yang dahannya, yang batang utamanya itu begitu kuat, katanya nggak bisa terbakar sama api saking kerasnya. Apapun jenis angin yang menerpa ini, pohon ini tetap berdiri tegak. Ternyata kenapa? Karena kekuatan dari pohon ini terletak daripada akar-akarnya yang mencengkeram, masuk jauh ke dalam tanah. Ya. Nah istilah ini makanya yang sering kali digunakan oleh Rasul Paulus, kata berakar, rooted. Artinya benar-benar masuk sampai ke kedalaman, bukan hanya ke kedalaman tanah, sampai masuk ke sumber airnya di dalam tanah itu. Sehingga dia mendapat nutrisi. Ya, di luar kelihatannya seperti pohon tua, kering. Tetapi karena dia memiliki akar yang begitu mencengkeram jauh ke dalam tanah. Ya. Ketika pohon-pohon lain bertumbangan, dia tetap tegak berdiri. Nah tetapi Rasul Paulus gini Bapak Ibu Saudara, dia gak cukup menjelaskan betapa orang percaya harus berakar, tapi dia tambahkan lagi, harus berdasar pula katanya. Jadi berakar dan berdasar. Nah kata berdasar itu grounded ya, diambil dari bahasa aslinya temelio. Temelio itu diambil dari istilah bangunan, istilah sipil arsitektur ya. Artinya gini, meletakkan fondasi atau membangun sesuatu di atas sebuah fondasi yang kokoh. Jadi semuanya ini adalah tentang apa yang ada di kedalaman sana di bawah. Berakar tadi istilah pohon, berdasar ternyata istilah gedung atau bangunan yang harus memiliki fondasi yang kokoh. Ya. Jadi kalau mau membangun sesuatu, pastikan jangan membangun sesuatu yang indah dulu tampak dari luar, tapi pastikan fondasinya kuat nggak. Makanya saya kepada calon-calon pasangan yang mau menikah,
Ya saya sering kali bilang, Anda kuat nggak ikut pengajaran? Kenapa? Karena ini tentang membangun fondasi. Dan membangun fondasi ini sangat tidak menarik buat orang-orang yang senang ada kelihatan terlihat indah di atas. Karena apa? Kalau fondasinya nggak kokoh, apa sih yang Anda mau bangun? Karena pernikahan adalah Anda tinggal bersama dengan pasangan seumur hidup Anda gitu. Nah kalau bawahnya nggak kokoh, fondasinya nggak kokoh, kira-kira apa sih yang membuat bangunan itu indah? Betul bangunan bisa dibuat indah, apa sih membuat bangunan itu bisa bertahan lama? Kalau fondasinya nggak kokoh. Ya makanya minggu lalu pesan Tuhan, kadang-kadang kan kita harus mikir, siap nggak ada tinggal selama-lamanya? Kadang-kadang kan orang cuma berani kawinnya aja kan. Yang penting kan mengucapkan janji nikah. Banyak orang berani mengucapkan janji nikah. Tetapi untuk menjalani pernikahan yang sampai akhir itu dibutuhkan fondasi yang kuat. Emang baju ya, udah nggak suka, ganti ya, gitu ya. Bosan nih, cari lagi gitu ya. Kirain anjang-anjangan kali Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi bisa dibayangkan Rasul Paulus berakar aja dia bilang nggak cukup, tapi harus tambah lagi berdasar gitu ya. Jadi kita dari sini kita bisa melihat betapa bagian yang di bawah itu harus benar-benar kokoh. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Akan banyak orang-orang percaya yang dalam tanda kutip tumbang. Wow, ini mengerikan loh. Apabila tidak berakar di dalam Kristus. Akan banyak orang-orang percaya yang tumbang apabila tidak berakar di dalam Kristus, mengakar di dalam Kristus. Nah, jangan mengartikan makna tumbang itu dengan meninggalkan Kristus. Karena kalau cuma diartikan dengan meninggalkan Kristus, banyak orang percaya tetap bilang, udah mah hidupnya seenaknya, dia bilang aku mah tetap di dalam Kristus gitu. Jadi tumbang itu Bapak Ibu Saudara bukan artinya selalu dipadankan dengan meninggalkan Kristus. Sehingga pengertian ini membuat orang menjadi punya pengertian kalau aku masih di dalam Kristus berarti aku belum tumbang gitu. Bukan seperti itu. Bukan soal status kekristenan. Mungkin status kekristenan akan terus melekat. Tapi tumbang itu bisa terjadi pada waktu seseorang mengiring Kristus. Mengiring Kristus gak serius itu tumbang Bapak Ibu Saudara. Itu namanya tumbang. Ketika orang percaya sudah gak memancarkan lagi semangat sebagai seorang pengikut Kristus yang paham akan fungsi yang seharusnya. Maka sesungguhnya ia sudah tidak berdiri tegak lagi di dalam Tuhan. Kristen masih. Gereja masih mungkin. Ya apalagi yang udah jarang ke gereja gitu ya. Doa mungkin masih. Jadi patokannya bukan soal aku masih ke gereja, masih berdoa, masih baca Alkitab dan lain-lain. Tapi patokannya apakah masih menjadi perwakilan sorga di bumi ini enggak? Kan banyak kan orang percaya yang cuma hidup sebagai orang Kristen ikut Kristus tapi nggak tahu mesti ngapain. Nah itu sebetulnya kan orang-orang percaya yang lemah. Yang nggak tahu fungsinya apa. Ada orang percaya yang ikut Kristus karena memang punya berbagai problema yang diajak ikut Kristus gitu. Tapi nggak tahu kan fungsinya apa. Sebetulnya itu kan akarnya kurang kokoh kan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar pada waktu bulan lalu doa pengurapan Roh Kudus. Ya. Apabila orang percaya, apabila rohnya udah nggak bernyala-nyala di dalam Tuhan. Maka apa sih yang bisa dapat dilakukan oleh orang percaya? Karena gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala. Bernyala-nyala waktu itu udah dijelaskan. Ada dalam satu titik didih. Kalau sesuatu sudah mencapai titik didih, wow, ini berasanya luar biasa. Bisa melakukan banyak hal, ya saya udah gak usah kasih contoh pada waktu itu lagi. Tapi ada orang percaya yang cuman ya lumayanlah anget-anget gitu. Nah, waktu itu saya jelaskan, ya udah mesti jelaskan juga. Mesin uap pada waktu itu 100 derajat. Kalau udah mencapai titik didih 100 derajat, minimal 100 derajat, maka mesin itu dapat menarik rangkaian gerbong-gerbong dari sebuah kereta api. Dari sebuah kereta api. Tetapi begitu di bawah titik didih, Pak bagaimana kalau di bawah titik didihnya itu 99 derajat sama. 99 derajat juga nggak bisa melakukan apa yang 100 derajat dapat lakukan. Apalagi yang ini di bawah 90 derajat, 99 derajat jauh. Kristen. Tetapi
nggak dapat melakukan sesuatu boro-boro untuk menghangatkan orang lain, untuk menghangatkan diri sendiri pun masih kedinginan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa pentingnya orang percaya berakar di dalam Tuhan? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Pencobaan secara intern atau secara bersama-sama, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang pertama, mengapa penting orang percaya berakar di dalam Tuhan agar kuat di masa pencobaan. Kita nggak tahu angin apa yang akan menerpa. Yang kedua, kenapa berakar? Supaya menghasilkan buah. Banyak orang percaya ingin menghasilkan buah, ya buah spiritual maksudnya. Tapi apabila nggak punya akar yang kuat, maka sulit bagi sebuah pohon untuk berbuah. Kan kita pernah melihat kan ada pohon yang harusnya berbuah, tapi cuman ya suatu pohon aja gitu. Karena ternyata ada nutrisi yang kurang cukup untuk bisa membuat pohon itu menghasilkan buah. Makanya kan di dalam Yohanes 15 kan, engkau di dalam aku di dalam engkau. Maka baru bisa menghasilkan buah. Si ranting itu harus melekat pada pokok anggurnya. Yang ketiga, mengapa orang percaya perlu berakar di dalam Tuhan? Untuk memiliki ketajaman akan kebenaran Tuhan sehingga enggak mudah ditipu. Waktu kita berakar, waktu orang percaya berakar, ternyata salah satu yang ditimbulkan dari berakarnya seseorang, ya di dalam Kristus tentunya, adalah ketajaman Bapak Ibu. Dapat membedakan. Ketajaman itu bukan artinya baru sadar kalau udah kena tipu. Tapi sebelum ditipu kita udah punya ketajaman. Jadi ditipu oleh berbagai hal. Ya, gelagatnya orang dan lain-lain. Cuma karena gini, orang percaya masalahnya gini, takut dibilang suka menghakimi. Sehingga karena takut dibilang suka menghakimi, maka bagian ketajaman itu dia lepaskan karena takut dibilang takut menghakimi. Saya pernah ajarkan kan ya. Kadang-kadang orang percaya setelah terlalu takut dibilang menghakimi. Nah kalau dibilang takut menghakimi, maka gini, waktu Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria, bahwa suamimu datang. Aku belum bersuami. Iya betul, engkau belum bersuami. Karena engkau telah pernah memiliki 5 suami dan sekarang yang tinggal bersama engkau adalah bukan suamimu. Itu apa? Apakah Yesus sedang menghakimi perempuan Samaria? Yesus dengan ketajamannya ini membuat si perempuan Samaria ini menyadari hidupnya kacau balau. Diingatkan sama Yesus. Tahu dari mana? Ketajaman di situ. Discernment. Nah kalau orang percaya selalu takut dihakimi, maka menjadi orang percaya yang tumpul. Guru, engkau jangan pergi ke sana, biarlah jangan melalui salib, penyahlah engkau iblis. Apakah Yesus lagi menghakimi Petrus? Ada sebuah ketajaman bahwa ini bukan berasal dari Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Nah waktu orang percaya berakar di dalam Tuhan, ada ketajaman Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini rindu memiliki ketajaman? Memang menghakimi itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Tetapi gini, orang membedakan antara ketajaman dan menghakimi itu sangat nggak mau terlibat karena dianggap takut menghakimi. Maka akan menjadi selalu orang percaya yang tumpul, yang nggak berani. Nah tapi kita juga bukan menjadi orang percaya yang semena-mena main tuduh, bukan. Tapi harus punya ketajaman dan dasar yang benar. Oleh sebab itu apa harus kita lakukan agar menjadi orang percaya yang berakar? Yang pertama pastikan berakar dalam hal yang benar. Ya. Banyak orang kok ngakar, punya pengetahuan yang luar biasa tentang sesuatu keilmuan tertentu sampai berakar. Ya puji Tuhan dengan itu. Tapi jangan lupa harus berakar di dalam Kristus. Minimal kan bicara soal berakar dalam firman. Orang tahu firman sama berakar di dalam firman kan beda. Ada orang kan cuma baca firman kan selewat seperti baca koran. Nggak salah dengan itu, maksudnya ya apa kan masih baca ini. Ya puji Tuhan dengan itu. Tapi mulailah kita mulai mengakar dengan firman Tuhan. Mulai menyelidiki, mulai cari tahu. Ya, mulai dapatkan firman itu. Tuhan, ya kita minta Tuhan singkapkan lebih lagi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari rema. Jadi rema itu bukan nggak bisa dibikin, ya. Seringkali kan pengertian orang percaya adalah rema itu kalau kita baca terus-terusan jadi rema gitu. Kalau kita sering dengar jadi rema. Rema itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi waktu kita bangun hubungan sama Tuhan, kita minta perkataan dari Tuhan dan Tuhan sampaikan perkataannya. Itu rema. Nah kita
Salah satunya berakarlah di dalam firman Tuhan. Selidikilah, galilah, cari tahu lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, kembali ke Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia tuh artinya gini Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Kata tetap yang digunakan adalah peripateo, yang berarti berjalan mondar-mandir. Lucu ya? Atau berjalan keliling. Jadi tetap di dalam Dia seringkali kan diartikan ini, kalau telah menerima Kristus ya udah tetap di dalam Tuhan dong. Gitu kan seringkali diartikannya, udah jangan kemana-mana, tetap di dalam Tuhan. Jangan mudah goyah, dan ternyata gini, kata tetap itu artinya berjalan mondar-mandir atau berjalan keliling. Nah, ini jangan salah artikan ya. Wah, berarti artinya boleh keliling-keliling gereja gitu, bukan. Berjalan bersama Tuhan kemanapun kita melangkah. Jadi berarti artinya gini, setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia perlu berjalan bersama Yesus dalam suatu proses perjalanan rohani. Spiritual journey, wow. Yang berputar-putar, maksudnya berputar-putar tuh yang berulang-ulang. Dengan kata lain, Kristus akan menuntun kita mengikuti sebuah perjalanan rohani yang bersifat pengulangan, sehingga kita menjadi semakin berakar di dalam Dia. Yang berulang-ulang atau pengulangan itu adalah waktu kita berjalan dalam kehidupan sehari-hari, ngalami ini lagi, bertemu dengan ini lagi, itu semua melibatkan Tuhan tuh. Artinya berjalan bersama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang kan gini kan, ya dia di dalam Tuhan, tetapi bagian melakukan ini Tuhannya ditinggalin dulu karena takut ketahuan. Tapi yang dimaksud dengan tetap di dalam Tuhan, di dalam segala aspek. Nah, Tuhan tuh dilibatkan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan benar gak ini? Tuhan, apa tuntunanmu? Apa arahanmu? Selalu berjalan bersama Tuhan. Nah kemudian yang pertama tadi ya, berakar di dalam firman. Kemudian berakar di dalam kasih. Karena mau ayat-ayat yang menunjukkan apa yang disampaikan Rasul Paulus, yang menunjukkan sesuatu hal yang berakar seperti pohon tadi, itu disebut dia berakar tadi di dalam firman, yang kedua berakar di dalam kasih. Artinya gini, Tuhan yang kita sembah, Yesus itu adalah Bapa kita. Sama dengan seperti seorang anak. Makanya gini, peran Bapa itu penting sekali. Pertumbuhan seorang anak di dalam keluarga. Saya bukan artinya mengenyampingkan peran ibu. Kan ibu mengandung, kan ibu melahirkan, ibu menyusui. Dan banyak sekali memang peran ibu. Ternyata jangan lupa, peran Bapa itu penting sekali. Akan terjadinya pertumbuhan yang baik bagi seorang anak. Nah ini menurut ini Bapak Ibu Saudara, menurut Child Care Resource and Referral, seorang anak yang paham sekali bahwa ia adalah berharga dan dicintai. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang menolong anak untuk memahami bahwa mereka tuh berharga dan dicintai. Dan di situ dikatakan, anak-anak yang memiliki ayah yang memiliki support yang baik terhadap si anak, maka pertumbuhan si anak itu akan memiliki sebuah self esteem, ya sebuah nilai harga diri yang baik, dan tumbuh menjadi anak yang lebih bersukacita dan lebih percaya diri. Karena ada support yang baik dari seorang bapak. Kan kadang-kadang kita melihat ya, ada orang percaya masih minder, masih gak berani, dan jangan bangga dengan itu. Jangan selalu bilang, ya dulunya kan saya begitu, makanya saya lahir begini. Nah, sekarang kita udah punya Bapak yang luar biasa. Ya, ditolong oleh Bapak manusia, tapi kita punya Bapak di sorga yang luar biasa. Yang membuat kita seharusnya waktu kita bangun berakar di dalam kasih akan Dia. Maka kita menjadi orang yang gak minder lagi, menjadi orang yang gak selalu gak pede, gak berani. Makanya para bapak ini harus menjadi perwakilan, kan bapak di surga kan gak kelihatan sama si anak. Maka harus ditolong oleh sang bapak di bapak jasmani untuk tolong bantu menerjemahkan apa yang bapak inginkan, bapak sorgawi inginkan. Dan itu biar dirasakan si anak, dilihat si anak. Ini membuat si anak menjadi anak yang pede. Ya bukan artinya kepedean, tapi anak yang memilih, yang sadar bahwa dia adalah seorang yang bernilai. Seorang yang dicintai, itu dalam pertumbuhan itu beda. Nah ini yang
peran bapak ini akan membuat si anak menjadi mampu menghadapi tekanan di dalam kehidupan. Mampu menghadapi ketakutan yang dihadapi, situasi yang dihadapi, yang seringkali membuat orang takut. Tetapi anak yang disupport oleh bapaknya dengan baik, maka dia mampu menghadapi masa-masa yang gak mudah. Tekanan akan selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Dan betapa banyak anak-anak yang gak mampu menghadapi tekanan. Anak-anak yang minder, anak-anak yang gak pede. Ternyata gini, bukan soal berapa, ya soal kami kan miskin, gak ada hubungannya dengan miskin, dengan orang memiliki uang dan enggak. Bukan itu, peran bapaknya itu loh. Makanya kayak kecerewetan ya ngomong bapak-bapak terus. Karena memang peran bapak itu penting, katakan peran bapak itu penting. Nah kalau kita di dalam keluarga bapaknya menunjukkan pribadi yang lemah, itu ditonton rame-rame sama si anak. Yang kasihan apa? Anaknya. Bahwa dia mendapat sebuah gambaran yang tidak tepat, yang harus yang ditunjukkan si bapak itu, yang seharusnya ditunjukkan menjadi perwakilan bapak surgawi. Terus yang ketiga, berakar di dalam kekuatan Roh Kudus. Seberapa orang ngejar sih kepenuhan Roh Kudus? Makanya saya suka ngobrol kan sama Bu Muti, Bu Ripka. Dulu ya masa-masa kami anak-anak muda ya, dulu juga gak muda-muda banget karena pertama kenal Kristus di 30-an. Tapi kami termasuk anak-anak muda waktu itu. Waduh itu yang namanya mengejar kepenuhan, dan di antara anak-anak muda semua itu wow, habis ini penuh Roh Kudus, habis ini penuh Roh Kudus. Karunia-karunia dibangkitkan. Dan itu di antara anak-anak muda. Dan ini kemudian membakar gereja. Membakar semangat seluruh jemaat gereja termasuk jemaat dewasa, jemaat yang udah usia jauh di atas. Karena kerinduan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah ini juga harus berakar di dalam kita sering mengutipkan Tuhan mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah ternyata ini berbicara akan adanya power dari Tuhan. Siapa power ini yang dimaksud adalah kuasa Roh Kudus. Di masa-masa sekarang gini kan, penuh boleh, enggak juga, enggak apa-apa gitu. Oh dulu dikejar itu sampai alami kepenuhan. Anak-anak muda dari doa semalaman itu bukan sekedar doa sampai supaya pulang nanti tinggal pagi. Kenapa? Menantikan kepenuhan Roh Kudus. Di gereja gak dapat pulang sambung gitu ya. Jadi artinya gini, kadang-kadang kan makanya gak sedikit kan orang percaya cuman firman iya, kasih Kristus tahu, Roh Kudus tahu, tapi mainnya kan main di permukaan semua. Nah Tuhan mau lewat pesannya apa? Ngakar. Katakan sama-sama berakar. Berakar, masuk. Benar-benar. Kalau main di permukaan aja, maka ketika angin datang, kalau akar nggak mengakar sampai ke kedalaman, maka yang terjadi apa? Mudah goyah, mudah tumbang. Oke, ya udah nggak dipanjang lebarkan. Ya banyak hal sih ya. Nanti silakan diteruskan oleh rekan-rekan yang lain. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sampaikan nih, akan ada banyak yang tumbang kalau nggak berakar. Ya. Kalau cuma hanya tinggal di permukaan aja, kalau cuma main di permukaan, kalau nggak berakar akan mudah tumbang. Dan tumbang jangan selalu diartikan meninggalkan Kristus. Enggak, di dalam Kristus pun orang bisa tumbang. Waktu udah suam-suam itu tumbang. Waktu udah gereja enggak ya? Nanti juga masih besok masih bisa. Nah itu tumbang. Ya. Dan banyak hal lagi contohnya ya. Nanti saya makin kasih contoh makin melotot lagi sebenarnya. Oke, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita terus berakar di dalam Tuhan, katakan amin. Ya mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.